Selamat pagi para sahabat GKI Klasik Solo dimanapun para sahabat berada. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kita bersama-sama, di dalam setiap tarikan nafas hidup kita. Berjumpa kembali dengan acara Bina Iman GKI Klasik Solo bersama saya Wahyu pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para sahabat semuanya, kadangkala orang berpikir bahwa Tuhan itu bisa disogok, seperti orang yang memancing. Orang mancing itu biasanya mengasih umpan pada kailnya itu kecil, harapannya mendapatkan ikan yang gede. Paling tidak ikan yang 2 kali lipat gedenya, besarnya dari umpan. Syukur-syukur bisa 5 kali lipat, bisa 10 kali lipat, atau mungkin bisa lebih lagi. Tetapi sesungguhnya kita tahu bahwa Tuhan itu tidak bisa disogok. Nah, kalau mau nyogok, apa yang bisa kita andalkan di dalam hidup kita, di dalam diri kita? Karena semuanya juga milik Tuhan. Seluruh manusia, seluruh ciptaan, semua apa yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Lantas apa yang bisa kita andalkan untuk kita menyogok Tuhan? Tuhan tidak bisa dibeli dengan apapun, dan Tuhan tidak memerlukan apapun sesungguhnya. Bahkan sesungguhnya Tuhan itu malah menganugerahkan perjanjian kepada umatnya, perjanjian pendamaian kepada umatnya. Dan sebenarnya yang Tuhan inginkan bagi umatnya, kepada umatnya adalah soal apa? Soal korban syukur. Tuhan menginginkan umatnya untuk memberikan korban syukur kepadanya. Karena dengan korban syukur itu bisa dikatakan sebagai sebuah bentuk memuliakan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 50 ayat 23 di sana dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Korban syukur menjadi hal yang lebih penting daripada korban bakaran, daripada korban binatang. Karena korban syukur ini sebagai bentuk memuliakan Tuhan, sebagai respon umat Tuhan terhadap kebaikan Tuhan yang harus diwujudkan melalui sikap hidup sehari-hari. Sikap hidup yang sungguh-sungguh mencerminkan kehidupan yang dekat dengan firman Tuhan. Termasuk juga kalau kita melihat tadi di dalam Mazmur 50 ayat 23 itu juga bicara soal kejujuran. Kejujuran ini juga menjadi sebuah hal, menjadi sikap hidup yang perlu diperhatikan oleh umat Tuhan. Karena apa? Karena sikap yang jujur ini akan mendatangkan keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita perlu hati-hati bicara soal kejujuran ini. Sekali kita tidak jujur, maka peluang untuk melakukan ketidakjujuran yang kedua kali, yang ketiga kali itu akan semakin besar lagi. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah di dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar ibadah mingguan ketika kita setiap minggu datang ke gereja beribadah ataupun mengikuti ibadah secara live streaming melalui gawai kita masing-masing. Ibadah juga bukan hanya sekedar ibadah harian yang kita ikuti baik melalui channel-channel YouTube maupun melalui
media-media yang lain yang kita lakukan bersama-sama dengan keluarga ataupun secara mandiri, secara pribadi. Ibadah itu juga bicara soal sikap hidup di dalam keseluruhan kehidupan kita. Ibadah itu juga bicara soal semua aspek kehidupan kita. Karena di dalam semua aspek kehidupan kita itu menjadi sebuah persembahan syukur pada Allah yang memuliakan Tuhan. Di dalam setiap tarikan nafas hidup kita, di dalam setiap aliran darah kita, di dalam setiap detak jantung kita, di dalam setiap hati dan pikiran kita yang berbicara. Dan ketika mulut kita yang berbicara, di dalam setiap langkah kaki kita, di dalam setiap gerak tangan kita, di sana ada sebuah ungkapan syukur, ada sebuah korban syukur yang memuliakan Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati, ibadah kita yang sesungguhnya di dalam kehidupan ini. Bukan hanya sekedar ketika kita datang di hari Minggu atau kita beribadah harian di dalam kehidupan kita. Mari kita nyatakan korban syukur kita kepada Tuhan untuk memuliakannya melalui setiap aspek kehidupan kita. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.